Halo Sobat Cuan dimanapun berada, semoga sehat selalu. Lanjut lagi di video kali ini. Meskipun bursa sedang libur ya, karena ini tanggal 31 dan besok menyambut tahun baru 2026, tanggal 1 Januari masih libur juga. Tapi saya tetap masih semangat untuk memberikan beberapa informasi maupun insight tentang beberapa saham yang cukup menarik itu ya Sobat Cuan ya. Jadi jangan lupa tonton sampai selesai. Oke, langsung aja untuk saham yang pertama di video pada kali ini adalah saham CSIS. Ini beberapa teman saya sempat tanya, Bang, CSIS ngadain red issue tapi kok harga sahamnya malah turun, bahkan harga sekarang itu lebih rendah daripada harga pelaksanaan rate-nya di 380. Mari kita bedah ya berdasarkan analisis teknikal. Sebelum itu kita baca beritanya dulu. Nah, CSIS ini adalah salah satu emiten yang mau melaksanakan right issue. Bukan mau ya, sedang. Di harga penebusan rate-nya adalah 380. Biasanya ketika right issue itu bagus, harga sahamnya akan naik. Bahkan ketika setelah periode pelaksanaan right itu harga sahamnya masih di atas harga tebusnya. Nah, ini berlaku terbalik ya right issue CSIS, di mana harga tebusnya itu di 380 di sini. Nah, tapi harga marketnya sekarang itu 338. Mungkin bagi Sobat Cuan yang udah punya sahamnya, kalau saya sih lebih baik nggak nebus ya. Karena apa? Karena rugi ya. Harga tebusnya 380, tebus right-nya harga sekarang 338. Otomatis ketika saya beli right-nya menebus hak saya itu langsung minus. Ya, itu salah satu kerugiannya. Ternyata setelah saya telusuri lebih lanjut, baca prospektusnya si CSIS ini, dua pengendalinya mereka ya, yaitu PT Andalan Utama Bintara sama Olympic Capital Equity atau OKE. Ya, di antara kedua pengendali ini salah satunya ini nggak menebus keseluruhan. Nah, jadi ini yang menjadi salah satu red flag-nya gitu. Ini nggak menebus keseluruhan, jadi ada potensi ya right-nya itu nggak terserap semuanya. Apalagi kalau misal ternyata kepemilikan masyarakatnya ya retail nggak pada nebus, otomatis ya lakunya sedikit. Nah, itu yang menjadi salah satu ganjalan kenapa kok right issue CSIS ini malah turun, nggak kayak biasanya gitu ya. Yang kedua, si CSIS kan punya waran ya, menerbitkan waran, tapi 2 hari perdagangan pertama yang harusnya warannya itu diperdagangkan tanggal 29 sama 30 Desember ya, itu ternyata disuspend sama bursa. Saya kurang tahu penyebab suspendnya itu apa. Mungkin informasi saya yang saya baca belum terlalu lengkap ya, atau saya belum update. Tapi secara teknikal di sini memang sahamnya downtrend ya. Ini harga sahamnya ketahan di area MA50-nya nih. Ini menjadi area sideways-nya. Mungkin bagi Sobat Cuan yang belum masuk, saya sarankan bisa wait and see dulu. Kalau yang udah punya sahamnya di atas ya, saran saya jangan tebus right-nya, itu yang pertama. Kalau mau cut loss atau enggak, tunggu konfirmasi apakah harga sahamnya turun di bawah MA50 atau enggak. Kalau turun maka ya akan ada potensi ke bawah sini ya, karena di sini itu ada gap. Di sini gap nih kecil, gapnya satu. Yang kedua di sini juga masih ada gap. Ya, jadi akan ada potensi turun ke sini dulu atau ke MA100-nya. Gitu. Tapi balik lagi, ternyata di sini salah satu pengendalinya AUB ya, PT Andalan Utama Bintara ini dia menyerap semua right-nya. Kemudian dia menjadi pembeli siaganya juga, meskipun nggak beli semuanya yang nggak diserap oleh market. Ininya gitu. Intinya ini yang menjadi pembeli utamanya sama pembeli siaganya di harga 380. Ya, jadi ada potensi nanti setelah right issue-nya selesai,
karena si pengendalinya beli right-nya cukup besar di 380 di sini, maka akan ada potensi harga sahamnya bisa naik lagi. Karena nggak mungkin dong si pengendali rugi gitu ya, pasti mau nggak mau ya biasanya harga sahamnya akan dinaikkan lagi. Tapi kapan itu nggak tahu, belum tahu itu ya. Intinya secara teknikal sekarang harga sahamnya ketahan di area MA50 di sini ya, 330-an lah. Kalau misal ternyata closing di bawah MA50, hati-hati bisa turun ke 250. Mungkin kalau bisa turun ke sini ya bisa serok bawah aja, karena harga tebus si pengendalinya ini AUP itu 380. Jadi bisa aja harga sahamnya naik ya ke atas 380 lagi, atau mungkin bisa all time high lagi. Tapi setelah right isunya selesai. Itu yang pertama untuk CSIS. Yang kedua lanjut ada saham BULL ya, BULL. BULL itu kabarnya juga akan diakuisisi sama Sinarmas. Nah ini nih. Nah tapi ya seperti biasa kalau mau diakuisisi itu biasanya ada buka suara atau klarifikasi ya. Nah ini nih, Sekretaris Perusahaan BULL bersifat finansial, nah sama grup Sinarmas, jadi bukan akuisisi menurut mereka saat ini ya, jadi cuma bekerja sama secara finansial aja. Tapi kalau misal ternyata terjadi benar-benar akuisisi maka menarik. Kalau kita lihat secara teknikal harga sahamnya kemarin sempat nyentuh all time high ya, dimana harga tertingginya di tanggal 29 itu 466. Ini sektornya masih sama, sektor perkapalan logistik. Nah, di sini sempat breakout di area 420, harga sahamnya naik, kemudian koreksi ya. Kemarin di tanggal 30 Desember turun ke 420. Pas banget ini area support yang pertama. Bagi yang belum punya sahamnya, mungkin kalau hari Jumat besok mau masuk ya, sekarang satu lot dulu buat nitip sendal, karena yang ditakutkan itu ada potensi turun lagi. Karena kalau potensi turun maka penurunan berikutnya ada di sini 400-an lah, 400 sampai 404 di MA5 nya ya, atau di 0,78 kalau berdasarkan indikator Fibonacci gitu. Jadi bagi yang belum punya, tanggal 2 mau masuk bisa satu lot dulu ya, mungkin buat titip sendal di sini. Ternyata kalau misalnya turun lagi bisa tambah muatan aja, karena secara teknikal sahamnya ini masih sangat-sangat uptrend ya. Untuk targetnya kemana dalam jangka menengahnya mungkin bisa ke sini 585 atau ke 600, itu bisa aja ya. Secara MACD juga masih cukup oke. Kalau kita pakai indikator ini, maka resisten kedua 518 ke 600 juga, bahkan resisten kelimanya itu 686. Ini kalau misal bisa tercapai semua. Kalau yang udah punya barang, yang udah punya sahamnya di bawah 350 ya, itu bisa di hold aja. Apalagi yang udah punya di harga 200-an pas di sini. Ini kan ada gap down ya, di sini sempat nutup gap. Nah, ini bisa di hold. Ini untuk saham BULL gitu. Jadi yang belum punya ya, area belinya sini 420 sampai 400-an, 400 sampai 420 gitu. Yang udah punya mungkin beli area sini bisa di hold aja. Lanjut lagi di saham yang lain ya. Kita lanjut ada saham MBSS. Nah, MBSS juga sama secara sektoralnya, ini sektor perkapalan. Ini kemarin ya perdagangan tanggal 30 membentuk pattern bullish rounding bottom. Nah, udah ngebreak di sini ya. Ini memang sedikit dipaksakan tapi kurang lebih polanya seperti ini ya, hampir sama dengan yang ada di sini mangkoknya. Kalau yang mau spekulatif buy ya, yang mau spekulasi bisa langsung HK nanti di hari Jumat. Tapi kalau misal mau tunggu dulu ya, bisa tunggu koreksi. Kita pakai MA3 aja coba. Nah, kalau MA3-nya di sini 2787 atau mungkin sini ya 2800-an atau 2900 sini ya.
ini untuk MBSS karena memang di sini kayaknya mau ada sesuatu nih. Awalnya harga sahamnya itu kering, nggak terlalu liquid, ya tiba-tiba ada volume gede gitu. Kalau misal ternyata berhasil melanjutkan kenaikannya ya berdasarkan pola ini, maka akan ada potensi kenaikan sampai sini. Cukup menarik nih ya, ke 4.500. Jadi kalau misal udah punya di harga bawah bisa di hold aja. Kalau yang baru masuk dalam jangka menengah ada potensial upside sekitar 45%. Ini untuk MBSS gitu ya. Jadi batasi resiko juga kalau misal ternyata turun di sini. Kalau misal masuk di harga sekarang 3.130 memang lebih high risk ya. Tapi kalau misal masuknya tunggu koreksi itu jauh sedikit lebih aman gitu aja. Jadi spekulatif buy kalau mau masuk di 3.130. Ini untuk MBSS. Lanjut saham terakhir ada saham SMKM. Ini memang sahamnya jarang dibahas mungkin ya. Ini salah satu saham yang masuk di papan akselerasi. Oke, terlalu banyak ya. Oh ya, ini hapus dulu. Saham yang masuk di papan akselerasi itu biasanya kalau naik sampai ARA itu 9%, kalau ARB juga sama. Ya, ini secara teknikal di sini sudah breakout dari downtrendnya ya di sini ya. Downtrend channelnya kalau kita buat ya sinilah ya. Oke. Nah, ini udah naik, udah mulai uptrend. Kenapa saya bahas SMKM? Karena ada lonjakan volume yang besar dan harga sahamnya ARA. Nah, mungkin bisa jadi hari Senin kalau mau masuk ya, ARA-nya tuh kayak gini nih. Kalau langsung lock ARA nggak dapat barang. Ya semoga aja bisa dapat ya. Kalau misal yang belum punya, saya rasa mayoritas belum punya sih kalau SMKM ini karena sahamnya jarang dibahas. Langsung ambil posisi buy 167, batasi resiko kalau ARB berarti. Ya memang resikonya cukup tinggi. Berarti kalau turun di bawah 151 bisa batasi resiko ya. Atau kalau misal turun terus baru beli selama harga sahamnya masih tertahan di area support di atas 150, maka masih oke-oke aja. Tuh, jadi ada beberapa opsi. Kalau yang misal agresif mau langsung HK, trading plan-nya seperti ini ya. Untuk target yang pertama itu langsung ARA berarti 182 mungkin ya. ARA-nya kan 9%, 9 sampai 10% itulah. Nah, target yang kedua itu di sini 236. Target yang ketiga itu di all time high-nya, harga tertinggi sebelumnya 320 sampai 324. Ada potensial bagger kalau misal berhasil menyentuh area tertinggi yang sebelumnya. Ini trading plan yang pertama. Trading plan yang kedua itu kalau misal masuk di harga support kalau turun, tapi kayaknya potensi turunnya tuh kecil ya, maka bisa batasi resiko sini 7%-an aja 140. Targetnya ke sini masih sama ya gitu, beda itu aja, beda area stop lossnya aja. Oke, untuk keempat saham ya, jadi yang pertama tadi ada CSIS, kenapa kok turun ya. Yang kedua itu ada saham Bull yang menyentuh all time high-nya. Yang ketiga MBSS, masih satu sektor yang sama dengan saham perkapalan. Yang terakhir ini saham SMKM masuk papan akselerasi yang ARA ARB-nya itu 9%, 10% kalau dibulatkan. Mungkin itu saja, semoga bermanfaat sobat cuan ya. Disclaimer, ini bukan rekomendasi beli atau jual, ini hanya membahas secara teknikalnya saja. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar mendapatkan informasi menarik dan terupdate lainnya. Terima kasih.